3/PHP.BUP/19/2020 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 yang diajukan oleh 1. Insinyur H. Burhanuddin, 2. Dr. Andus H. Baharudin MAP, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Baru tahun 2020 nomor urut 2 berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01 dan seterusnya memberi kuasa kepada M. Hafiz Halim SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Baru berdasarkan surat kuasa khusus nomor 10 dan seterusnya memberi kuasa kepada Hifzil Alim SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini 1. Hasayat Jafar SH, 2. Nomor 2. Andi Rudi Latif SH, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Baru tahun 2020 nomor urut 1 berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada AH Wakil Kamal SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca dan mendengar permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota Baru, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Kota Baru, mendengar keterangan saksi pemohon, pihak terkait dan membaca keterangan tertulis saksi termohon. Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum dalam eksepsi 3.1 dan untuk selanjutnya bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan pasal 157 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang 10 2016, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon akuo. Oleh karena itu, eksepsi termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Tenggang waktu pengajuan permohonan 3.4 sampai 3.46 dianggap dibacakan. 3.5 menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon diajukan ke kepanitiaan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 19.55 WIB berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 44 dan seterusnya tahun 2020 sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan pemohon 3.6 sampai 3.7 dan seterusnya dianggap dibacakan. 3.9 menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan serta eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan pokok permohonan. Permohon kabur dalam eksepsi menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh selanjutnya terhadap eksepsi termohon dan pihak terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan pemohon, telah ternyata pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang berkaitan dengan alasan-alasan dalam pengajuan permohonan akuo atau posita.
Demikian pula halnya pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang dimohonkan sehingga mahkamah dapat memahami apa sesungguhnya esensi dari permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan permohonan kabur obskur libel tidak beralasan menghukum. Selanjutnya, mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa setelah mahkamah memeriksa dan mencermati dengan seksama permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Kota Baru, keterangan para saksi dan bukti-bukti pemohon, keterangan tertulis para saksi dan bukti-bukti termohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti pihak terkait, serta bukti-bukti Bawaslu Kabupaten Kota Baru yang masing-masing selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara. Mahkamah menemukan permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh pemohon sebagai berikut. 1. Adanya politisasi, birokrasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak terkait. 2. Adanya pembagian uang oleh pihak terkait di beberapa tempat. 3. Adanya manipulasi data surat suara yang dilakukan oleh termohon. 4. Keterlambatan termohon menyampaikan formulir C hasil salinan KWK kepada saksi. 5. Bawaslu Kabupaten Kota Baru yang bersikap tidak netral. 6. Adanya pelanggaran pada masa tenang yang dilakukan pihak terkait. Dan 7. Adanya pelanggaran prosedur pada saat pemilihan oleh termohon. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif berupa politisasi, birokrasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak terkait sebagai berikut. A, B sampai E dianggap dibacakan. Bahwa terhadap dalil permohonan tersebut, akuo, termohon telah membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran administrasi secara struktur, sistematis dan masif berupa politisasi, birokrasi dan penyalahgunaan wewenang seharusnya diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Kota Baru, bukan kepada Mahkamah Konstitusi. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo, pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan dalil permohonan tidak benar dan seterusnya. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo, Bawaslu Kabupaten Kota Baru memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. A, B, C, D, E dianggap dibacakan. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo, Mahkamah berpendapat setiap kontestasi pemilihan umum yang diikuti oleh petahana memang memiliki karakteristik tersendiri karena petahana memiliki keuntungan secara politis, birokrasi yang lebih besar daripada calon yang bukan petahana. Oleh karenanya, aturan main dalam kontestasi pemilihan umum juga didesain sedemikian rupa dengan tujuan agar calon petahana tersebut tidak dapat menyalahgunakan keuntungan yang dimilikinya, mulai dari tahap pendaftaran hingga penetapan perolehan suara. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota Baru menjadi sangat penting untuk mendeteksi sedini mungkin adanya pelanggaran dan segera melakukan tindakan yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga pemilihan dapat berjalan dengan jujur dan adil. Selanjutnya, terkait dengan dalil permohonan pemohon mengenai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif berupa politisasi, birokrasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak terkait. Setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota Baru, sampai Mahkamah menilai bahwa proses yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota Baru telah tepat dan permasalahan yang didalilkan oleh pemohon telah selesai ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kota Baru. Terlebih lagi, setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh pemohon, baik berupa dokumentasi foto, rekaman video maupun dokumen surat, dan keterangan saksi Muhammad Yani serta bukti yang diajukan oleh pihak terkait, Mahkamah tidak memiliki cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa peristiwa yang dilakukan oleh pemohon tersebut kemudian memengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih pihak terkait. Sehingga dengan demikian menurut Mahkamah dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya pembagian uang yang terjadi di beberapa tempat sebagai berikut. A. Pihak terkait telah membagikan uang sebesar 50 juta kepada warga di RT 05 Kampung Tengah, Desa Sekapung, Kecamatan Pulau Sebuku. B. Pembagian uang sebesar 50.000 dan stiker SJA Arul pada hari Kamis 12 November 2020 di Desa Sebuli, Kecamatan Pelumpang Tengah yang dilakukan oleh Andi Tandrang sebagai Ketua Tim Relawan Keluarga Besar SJA.
C. Pembagian uang dilakukan oleh pihak terkait pada saat kampanye dialogis di rumah Abdurrahman RT 06 Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian. D. Pembagian uang 200.000 dan pecahan 50.000 dalam amplop kepada puluhan warga pada tanggal 7 Desember 2020 di kediaman Andi Rudi Latif, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut. Pada hari Selasa 8 Desember sekitar pukul 21.45 WITA, warga Desa Sarang Tiwung atas nama M. Amir dan Muslim Adi menemukan adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Kadir selaku Ketua KPPS TPS 10 Desa Saung Tiwung sebanyak 400.000 dan dengan pecahan 100.000 di rumah Haseng RT 12 Desa Sarang Tiwung. F. Pembagian uang dilakukan oleh M. Arif selaku tim pemenangan pihak terkait sebanyak 28 juta dengan pecahan 100.000 dan 50.000 kepada Pak Oleng, warga RT 11 Desa Sigam, dan seterusnya. G. Pembagian uang oleh pihak terkait sebesar 20 juta kepada para korban kebakaran di Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian yang diterima secara simbolis oleh Samsul pada hari Rabu 16 November 2020. Bahwa terhadap dalil pemohon Akuo termohon telah membantah dan seterusnya. Bahwa terhadap dalil pemohon Akuo pihak terkait memberikan keterangan yang pokoknya menyatakan dalil pemohon tidak benar dan seterusnya. Bahwa terhadap dalil pemohon Akuo Bawaslu Kabupaten Kota Baru memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: A, B, C, D anggap dibacakan. Bahwa terhadap dalil pemohon Akuo yang terkait dengan pelanggaran di luar hasil penghitungan suara, Mahkamah telah membuat batasan yang sangat rigid, yaitu tidak hanya pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif, namun juga harus memengaruhi jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya, pemohon sebagai pihak yang mendalilkan memiliki keharusan membangun argumentasi berdasarkan fakta dan hukum di lapangan bahwa berbagai pelanggaran yang dilakukan pemohon inkasu terkait politik uang mampu memengaruhi pilihan pemilih di TPS terkait dan atau berpengaruh pada hasil rekapitulasi perolehan suara. Selanjutnya terkait dengan dalil pemohon Akuo, setelah Mahkamah mencermati dengan seksama bukti dokumentasi foto, video rekaman dan bukti dan dokumen surat beserta keterangan saksi Juhai, bukti yang diajukan oleh pihak terkait dan bukti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kota Baru sampai dengan bukti 09 dan bukti P12, Mahkamah belum memiliki keyakinan bahwa peristiwa pembagian uang sebagaimana dilakukan pemohon Akuo mampu memengaruhi pemilih untuk memilih pihak terkait. Terlebih lagi, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten kota dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 dan formulir model D hasil kabupaten kota KWK bukti P6 sama dengan bukti T5 bukti PK13. Pemohon justru meraih suara terbanyak di Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Pulau Laut Utara. Padahal di dua kecamatan tersebut, pemohon mendalilkan adanya pembagian uang yang dilakukan oleh pihak terkait. Dengan demikian, Mahkamah dalil pemohon Akuo tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya manipulasi data surat suara yang dilakukan oleh termohon karena adanya kesalahan penghitungan jumlah surat suara cadangan sehingga terdapat kesalahan pada penghitungan jumlah surat suara sah dan tidak sah pasangan calon. Berdasarkan fakta di lapangan, kesalahan tersebut menurut pemohon mengakibatkan adanya penambahan 437 surat suara yang dicurigai digunakan untuk kepentingan pihak terkait. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti P6, P56 sampai dengan bukti P65. Bahwa terhadap dalil pemohon Akuo, termohon telah membantah yang pada pokoknya menyatakan pemohon telah salah dalam menentukan dasar penghitungan suara cadangan yang seharusnya didasarkan pasal 20 ayat 1 huruf A Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2020 dan seterusnya. Bahwa terhadap dalil pemohon Akuo, pihak terkait memberi keterangan yang pada pokoknya pemohon salah
dalam melakukan penghitungannya yang seharusnya didasarkan pada jumlah DPT pemilih dalam tiap TPS disertai pembulatan ke atas apabila menghasilkan pecahan sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat 1 huruf A dan pasal 20 ayat 2 PKPU 18/2020 serta pemohon juga tidak menguraikan kelebihan surat suara sebanyak 437 lembar tersebut telah disalahgunakan sehingga dapat mengurangi perolehan suara pasangan calon. Bahwa terhadap dalil pohon akuo, Bawaslu Kabupaten Kota Baru memberikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kota Baru dalam rapat rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kota Baru tahun 2020 pada tanggal 16 Desember 2020, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 149.949 pemilih. Jumlah pemilih yang pindah memilih di PPH sebanyak 831 pemilih dan jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan DPTB sebanyak 2.540 pemilih sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 153.320 surat suara sebagaimana tertuang dalam formulir di hasil Kabupaten Kota KWK. Untuk menguatkannya keterangannya Bawaslu Kabupaten Kota Baru mengajukan bukti B13 bahwa terhadap dalil pemohon akuo setelah Mahkamah mencermati data penggunaan surat suara dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kabupaten di tingkat kabupaten kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 dan formulir di hasil Kabupaten Kota KWK ternyata bersesuaian bukti yang diajukan oleh pemohon yang sama-sama memperlihatkan jumlah DPT sebanyak 209.201 pemilih. Jumlah pengguna hak pilih sebanyak 153.320 pemilih. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak 165.108 surat suara. Jumlah surat suara yang rusak sebanyak 177 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan sebanyak 48.231 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan 116.700 surat suara serta jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 116.700 suara. Selain itu, setelah Mahkamah mencoba melakukan simulasi penghitungan jumlah suara cadangan berdasarkan DPT per TPS dan per kecamatan, memang terlihat dengan jelas bahwa pemohon mendasarkan penghitungannya dari DPT per kecamatan. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, penghitungan jumlah surat suara cadangan 2,5% berdasarkan jumlah DPT per kecamatan yang kemudian menghasilkan penambahan surat suara sebanyak 437 lembar sebagaimana dilakukan oleh pemohon tidak sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 1 huruf A dan pasal 20 ayat 2 PKPU 18/2020 yang menentukan dasar penghitungan surat suara cadangan adalah berdasarkan jumlah DPT per TPS dengan pembulatan ke atas apabila menghasilkan pecahan. Terlebih lagi, pemohon tidak pernah mengajukan keberatan pada saat proses pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten terkait dengan penambahan jumlah surat suara cadangan tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan termohon terlambat menyampaikan formulir model C hasil salinan KWK kepada koordinator saksi kecamatan pemohon saat menjelang penghitungan suara di pleno kecamatan Kelumpang Hulu serta formulir model C hasil salinan KWK yang disampaikan kepada saksi dicurigai merupakan data yang telah diubah atau dimanipulasi karena tidak sama dengan format resmi dari KPU Kabupaten Kota Baru yang diunduh dari laman KPU pada beberapa TPS. Selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo, termohon telah membantah yang pada pokoknya menyatakan untuk TPS 10809 Desa Sungai Kupang, TPS 03, TPS 04 Desa Karangpayau, Kecamatan Kelumpang Hulu, serta TPS 04 Desa Sukamaju, Kecamatan Sampanahan, termohon telah menyampaikan formulir model C hasil salinan KWK kepada pihak terkait setelah selesai penghitungan suara sehingga tidak ada keterlambatan dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo, pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya dalil pemohon tidak benar.
dan selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo bahwa seluruh Kabupaten Kota Baru memberikan keterangan yang pada pokoknya pengawas TPS telah menerima formulir model C hasil salinan KWK sesuai dengan jadwal rapat rekapitulasi penghitungan di tingkat TPS dan telah sesuai dengan formulir model C hasil salinan KWK serta saksi pemohon tidak menyampaikan keberatan dan telah menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang tertuang dalam formulir model D hasil KWK di Kecamatan Kelumpang Hulu dan Kecamatan Sampanahan. Bahwa terhadap dari pemohon akuo khususnya mengenai adanya perbedaan formulir model C hasil salinan KWK karena diunduh dari laman KPU setelah Mahkamah mencermati bukti berupa formulir model C hasil salinan KWK yang diajukan oleh pemohon, dan bahwa seluruh Kabupaten Kota Baru memang terdapat formulir model C hasil salinan KWK yang diberikan kepada para saksi dan pengawas yang diunduh dan dicetak dari lampiran PKPU 18/2020 dan seterusnya. Sementara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Baru tahun 2020 hanya terdapat 2 pasangan calon. Maka untuk formulir yang diunduh dari laman tersebut di atas, petugas selanjutnya menulis tangan nama-nama 2 pasangan calon, khususnya di TPS 1, TPS 8, dan TPS 9 Desa Sungai Kupang, TPS 4 Desa Karangpayau. Hal mana diperkuat dengan keterangan saksi Edi Supian Nur. Namun setelah Mahkamah mencermati bukti rekaman video pada saat rapat pleno rekap hasil tingkat kabupaten serta formulir model D kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten kota, keberatan mengenai perbedaan format dalam formulir model C. Hasil salinan KWK ini telah disampaikan oleh saksi pemohon dan kemudian ditanggapi oleh PPK Kecamatan Kelumpang Hulu yang menyatakan bahwa memang benar mengunduh formulir tersebut dari lampiran PKPU 18/2020 dan keliru menyampaikan kepada saksi dari yang seharusnya menjadi arsip KPPS. Namun demikian tidak terdapat perbedaan angka dalam perolehan suara masing-masing pasangan calon serta tidak ada saksi yang mempersoalkan mengenai hal itu. Dan setelah Mahkamah mencocokkan dengan formulir model C hasil KWK untuk TPS tersebut di atas, memang tidak terdapat perbedaan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selain itu, laporan hasil pengawasan di TPS juga memperlihatkan tidak terdapat dugaan pelanggaran dan masing-masing saksi pasangan calon menandatangani formulir tersebut. Begitu pula dalil pemohon terkait dengan keterlambatan penyampaian formulir model C hasil salinan KWK kepada saksi pemohon. Menurut Mahkamah, hal tersebut telah diselesaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan dan tidak terdapat perbedaan angka perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon serta tidak terdapat catatan khusus terkait dengan hal tersebut pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan di kecamatan dan di tingkat kabupaten. Hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi Syabitur Rahman dan Edi Supian Nur. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon akuo tidak beralasan mendukung. Selanjutnya, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 23 Februari 2021 mengenai adanya perbedaan tanda tangan saksi dalam formulir model C hasil salinan KWK di TPS 3 Desa Bangkalan Melayu, Kecamatan Kelumpang Hilir, yang menurut pemohon dipalsukan oleh termohon. Setelah Mahkamah mencermati bukti formulir model C hasil salinan KWK yang diajukan oleh para pihak, memang terdapat perbedaan nama dan tanda tangan saksi dalam formulir tersebut. Berdasarkan formulir model C hasil salinan KWK yang diajukan pihak terkait, hanya terdapat tanda tangan dari saksi pasangan calon nomor urut 1 atas nama Miss Jaya. Sedangkan berdasarkan formulir model C hasil salinan KWK yang diajukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota Baru, tidak terdapat tanda tangan sama sekali dari saksi pasangan calon. Namun dalam formulir model C hasil KWK hanya terdapat tanda tangan dari saksi pasangan calon nomor urut 1 atas nama M. Al-Amin. Terhadap hal demikian, Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut karena hal tersebut tidak didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya.
Selain itu, tidak terdapat perbedaan angka perolehan masing-masing calon, serta tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan catatan khusus pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kelumpang Hulu. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan Bawaslu Kabupaten Kota Baru berlaku tidak netral, karena meskipun pemohon telah melaporkan dengan disertai bukti-bukti pendukung yang kuat terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait, namun tidak ada laporan yang ditindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti P26 sampai dengan bukti P30. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo, termohon telah membantah yang pada pokoknya menyatakan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilihan tersebut adalah Bawaslu Kabupaten Kota Baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo, pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya dalil pemohon adalah merupakan tuduhan yang didasarkan pada asumsi belaka dan terkait dengan ketidaknetralan Bawaslu Kabupaten Kota Baru merupakan ranah struktural Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Republik Indonesia atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang berwenang untuk menanganinya. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo, Bawaslu Kabupaten Kota Baru memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Kota Baru tidak melanjutkan laporan nomor 002 ke tahap penyidikan dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo menurut Mahkamah Pasal 137 Undang-Undang 1 2015 telah memberikan ruang penyelesaian atas adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan, yaitu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP dan seterusnya dianggap dibacakan. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya pelanggaran pada masa tenang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 Said Jafar dengan menyerahkan bantuan satu set karpet lapangan bulu tangkis kepada pengurus pesantren Darul Ihsan Cantung senilai 54.410.000 di Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu untuk memengaruhi pilihan pemilih pada Pilkada 9 Desember 2020. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti P31 sampai dengan bukti P33. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo, termohon menyatakan hal tersebut merupakan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Kota Baru untuk menyelesaikannya. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo, pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya dalil pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada karena tidak ada satupun rekomendasi atau keputusan Bawaslu Kabupaten Kota Baru yang menyatakan pihak terkait telah melakukan politik uang sebagaimana yang didalilkan pemohon. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo, Bawaslu Kabupaten Kota Baru memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak pernah menerima laporan dan berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kelumpang Hilir dan Kecamatan Kelumpang Hulu, kegiatan dilakukan oleh paslon nomor urut 1 merupakan aktivitas kedinasan pemerintah daerah Kabupaten Kota Baru selaku Bupati Kabupaten Kota Baru yang telah selesai menjalani masa cuti kampanye, dan dalam kegiatan tersebut tidak ada muatan kampanye baik dalam bentuk pembagian bahan kampanye, penyampaian visi dan misi dan ajakan memilih. Untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kota Baru menyatakan bukti P15 bahwa terhadap dalil pemohon akuo, setelah Mahkamah mencermati bukti dokumentasi foto yang diajukan oleh pemohon sampai dengan bukti P33, Mahkamah belum memiliki keyakinan bahwa peristiwa yang dilakukan oleh pemohon tersebut memengaruhi pemilih untuk memilih pihak terkait dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Baru tahun 2020. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya pelanggaran prosedur dilakukan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kelumpang Hulu atas nama Abdul Qadir Jailani yang dengan sengaja mengambil 5 surat suara dari Desa Mangkirana dan mengambil 15 surat suara Desa Cantung Kiri Hulu untuk ditambahkan pada TPS 1 Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu dengan alasan bertambahnya jumlah pemilih. Hal tersebut tercatat dalam kejadian khusus formulir mulai D, kejadian khusus dan atau keberatan Kecamatan KWK dan formulir D, kejadian khusus dan atau keberatan Kabupaten KWK.
bahwa terhadap dalil pemohon akuo, termohon membantah dalil pemohon dan menyatakan fakta yang sebenarnya adalah PPK Pelumpang Hulu mengambil 10 surat suara dari Desa Mangkirana yang kesemuanya dari TPS 001 dan mengambil 10 surat suara dari Desa Cantung Kiri Hilir dengan rincian 5 surat suara dari TPS 01 dan seterusnya dianggap dibacakan. Proses pengambilan dan penyerahan surat suara ini dilakukan atas persetujuan dari pengawas TPS, PPS dan masing-masing saksi serta dibuatkan catatan kejadian khusus di masing-masing TPS. Kejadian ini juga disampaikan pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penghitungan suara di tingkat Kecamatan Pelumpang Hulu. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo, pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya dalil pemohon adalah tidak benar karena kejadian pengambilan surat suara oleh PPK tersebut bukan terjadi di Desa Cantung Kiri Hulu, namun di Desa Cantung Kiri Hilir dan seterusnya. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo, Bawaslu Kabupaten Kota Baru memberikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pelumpang Hulu benar telah terjadi pengambilan 10 surat suara di TPS 001 Desa Mangkirana dan selanjutnya surat suara tersebut diserahkan ke TPS 001 Desa Bandung Lawas Kecamatan Pelumpang Hulu dengan disaksikan oleh pengawas TPS 001. Pengambilan surat-surat tersebut terjadi karena murni kesalahan PPK Kecamatan Pelumpang Hulu pada saat menghitung surat suara di KPU Kabupaten Kota Baru. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo setelah mahkamah mencermati bukti yang dilakukan yang diajukan oleh para pihak dan keterangan saksi Abdul Qadir Jalani, memang benar Ketua PPK Pelumpang Hulu mengambil surat suara dari TPS 01 Desa Mangkirana sebanyak 10 surat dan seterusnya. Dan kejadian khusus tersebut telah dicatat di keberatan Kecamatan KWK dan formulir di kejadian khusus dan atau keberatan Kabupaten Kota KWK yang disampaikan oleh saksi pemohon pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil di tingkat kabupaten. Oleh karenanya, menurut mahkamah, kejadian tersebut telah diketahui dan ditanggapi oleh semua saksi dan pengawas. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan di TPS 3 Desa Muara Ori, Kecamatan Hampang telah terjadi proses penghitungan suara yang menyalahi prosedur, di mana para KPPS dalam penghitungan suara tidak langsung menuangkan ke dalam formulir model C hasil KWK, akan tetapi penghitungan dilakukan menggunakan papan tulis dengan ditulis menggunakan kapur tulis yang penghitungannya digabung dengan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti P35. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo, termohon membantah dalil pemohon dan menyatakan PPK Kecamatan Hampang pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan berdasarkan informasi dari Ketua KPPS TPS 03 Desa Muara Ori, Kecamatan Hampang, bahwa di samping ditulis di papan tulis untuk menghindari kesalahan penulisan setelah selesai semua surat-surat dihitung di papan tulis, kemudian hasilnya ditulis di formulir model C hasil KWK dan disaksikan oleh pengawas TPS dan para saksi pasangan calon. Penulisan di papan tulis ini pun dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo, pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya pemohon tidak dapat menguraikan hubungannya dengan perolehan suara pasangan calon tertentu dan saksi pemohon di tingkat TPS tidak ada yang mengajukan keberatan. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo, Bawaslu Kabupaten Kota Baru memberi keterangan yang pada pokoknya menerangkan penulisan di papan tulis lakukan hanya untuk sementara waktu dan setelah selesai proses penghitungan di papan tulis selanjutnya dilakukan penyalinan dari papan tulis ke formulir model C hasil KWK TPS 003 Desa Muara Ori. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo, setelah mahkamah mencermati keterangan saksi Edi Sufyan Nur, Dedi Alamsah dan Sukmaraga serta bukti foto papan tulis yang digunakan untuk mencatat rekapitulasi hasil perolehan suara, memang terdapat 2 rekapitulasi perolehan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 dan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kota Baru tahun 2020. Sementara dalam formulir model C hasil KWK TPS 003 Desa Muara Ori, Kecamatan Hampang, terdapat tanda tangan saksi pemohon atas nama Anur Rahmadi
dan tidak terdapat perbedaan angka perolehan suara di papan tulis dengan formulir model C hasil KWK TPS 003 Desa Muara Ori. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap dalil pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan akuo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 3. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 4. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 5. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai permohonan pemohon kabur tidak beralasan menurut hukum. 6. Pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah serta eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan permohonan pemohon tidak jelas. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Eni Nurbaningsi, Suhartoyo, Daniel Yusmik Pevoe, Arif Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 5 bulan Maret tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 bulan Maret tahun 2021 selesai diucapkan pada pukul 11.52 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha dan Sukri Asari sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh termohon atau kuasa hukumnya, pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Kota Baru atau yang mewakili.